اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa thumma ala kulli man ittaba'al huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Bagaimana kabarnya kakak-kakak Imogiri? Alhamdulillah. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita perlu dan wajib mensyukuri nikmat Allah di mana kita Allah perjumpakan, Allah pertemukan dalam kegiatan yang baik, dalam talabul ilmi. Tempo hari istri saya ditelepon teman kuliahnya yang sekarang tinggalnya itu di daerah pelosok. Lalu salah satu yang beliau curhatkan adalah bahwa di daerahnya itu nggak ada pengajian. Dan itu kalau orang udah biasa sebelumnya biasa pengajian, biasa ngaji, itu rasanya lama-lama kering. Itu lama-lama terasa sedih ketika tidak ada ilmu yang datang kepada hati kita. Maka kita perlu mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Alhamdulillah di sini dapat lingkungan yang baik, dapat teman-teman yang baik, dapat mendapatkan ilmu yang insya Allah baik dan juga bermanfaat. Jadi bagaimanapun belajar itu beda rasanya yang offline seperti ini dengan yang online. Walaupun mungkin ilmunya juga bagus, ilmunya baik, tetapi keberkahan ketika kita berjumpa dengan orang-orang baik di tempat yang baik itu memberikan ruh kepada hati-hati kita. Maka kita bersyukur dengan ucapan Alhamdulillah. Kita sampaikan juga salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita berbagai aturan dan juga pedoman dalam hidup. Semoga kita semua Allah perjumpakan dengan beliau nanti di telaganya. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan mengenai wudu, bagian dari taharah. Rukun wudu ada 6. Yang pertama adalah niat. Kita ulang sedikit. Niat ini di tempatnya adalah di dalam hati kita. Jadi kalau ada dalam hati kita niat, walaupun belum terucapkan, maka itu sudah cukup. Sebaliknya, kalau kita sudah mengucapkan tapi dalam hatinya nggak ada, maka itu tidak cukup. Jadi kalaupun mau mengucapkan niat, maka itu hanya sebagai penguat apa yang ada di dalam hati. Sebagai contoh, misalnya saya memberikan contoh. Nah, niat yang dimaksud adalah niat untuk mengangkat hadas atau niat untuk agar diperbolehkan dari yang sebelumnya haram. Maksudnya adalah kalau kita masih hadas kecil, itu harus berniat, ya Allah, aku dengan wudhu ini pengen supaya hadas kecilku terangkat, atau supaya aku jadi boleh melakukan yang sebelumnya diharamkan bagi orang yang hadas. Jadi kemarin pernah kita bahas juga apa bedanya hadas dan najis, sudah belum? Bedanya hadas dan najis ada di catatan atau belum? Jadi kan taharah itu
Dia terbagi jadi dua. Kalau dalam mazhab Syafi'i, ini raf'ul hadas. Belum ya? Ini kita bahas sedikit. Kemudian izalatun najasah. Ditambah nih kalau dalam mazhab Imam Malik namanya an-nazafah. Pembahasan mengenai taharah pasti berkaitan antara dua ini kalau dalam mazhab Syafi'i. Nanti dalam mazhab Imam Malik ada nazafah. Raf'ul hadas, apa bedanya hadas dan najis? Hadas itu adalah status, ya. Segampangnya begitu, status orang. Hadas, status mukallaf. Najis itu adalah sifat benda. Raf'ul hadas artinya mengangkat hadas. Raf'ul hadasi, izalatun najasati. Izalatun najasa artinya menghilangkan najis. An-nazafah artinya kebersihan. Nah, taharah pasti berkaitan dengan ini. Misalnya wudu itu adalah untuk raf'ul hadas, mengangkat hadas. Karena seseorang bisa tadinya dia berhadas kecil atau berhadas besar. Kalau sedang hadas kecil atau hadas besar, maka dia diharamkan untuk melakukan beberapa hal. Nanti insya Allah akan kita bahas. Nah, intinya dalam niat berwudu, kita itu niatnya adalah untuk ini, raf'ul hadas. Aku berwudu, sengaja aku berwudu untuk mengangkat hadas kecil yang ada padaku. Kayak gitu aja. Dalam bahasa Indonesia boleh, dalam bahasa Arab boleh, nawaitu wudu'a li raf'il hadasil asghar lillahi ta'ala. Jadi itu taruhnya dalam hati. Jadi kita memang ketika berwudu, ya Allah, aku pengen dengan wudu ini hadas kecilku terangkat statusnya. Statusnya jadi terangkat. Jadinya kita berstatus sebagai orang yang suci, bukan lagi berhadas. Seperti itu. Kalau najis ini pasti pada benda. Najis itu tempatnya adalah pada benda. Manusia najis atau tidak? Najis. Astagfirullah. Manusia najis kalau dia sudah meninggal. Tapi najisnya bukan yang menyebar. Maksudnya ketika kita sudah wafat, mayit itu statusnya seperti bangkai. Jadi dia najis. Kata sebagian ulama ini tentang najis itu ya. Manusia itu lahir dari tempat keluarnya najis. Ketika hidup dia senantiasa membawa najis, dan ketika mati dia akan menjadi najis. Tapi pas hidup enggak najis ya. Jangan salah paham. Nanti disentuh, wah aku najis. Bisa. Yang najis adalah yang di kita bawa, maksudnya adalah kotoran. Cuman ini bukan pembahasan izalatun najasah, enggak. Ini sebagai refleksi aja, sebagai kita jadi manusia supaya tidak sombong. Karena kita lahir dari tempat keluarnya najis, lalu dalam hidup kita yang kita bawa juga adalah najis di dalam diri kita, lalu saat kita wafat kita pun juga akan menjadi najis. Nah, ini sifat benda. Karena manusia kalau sudah meninggal, dia menjadi seperti benda. Makanya ada sebagian ulama dalam doa terhadap jenazah itu kan Allahumma ghfir lahu,
Allahumma ighfir lahu. Kalau dalam hadis kan Allahumma ighfir lahu warhamhu. Akhirnya ada sebagian ulama, oh kalau perempuan pakainya Allahumma ighfir laha. Tapi ada sebagian ulama juga bilang walaupun buat perempuan tetap Allahumma ighfir lahu. Kenapa? Karena kata mereka yang tetap Allahumma ighfir lahu, saya dulu nggak paham loh gimana sih, jelas-jelas itu jenazahnya perempuan. Kok tetap Allahumma ighfir lahu? Karena kata ulama yang berpendapat jadi tetap Allahumma ighfir lahu, hu ini kan buat laki-laki, ha buat perempuan. Kenapa kok kalau mayit tetap hu? Karena ini namanya dalam bahasa Arab domir. Domirun. Karena domir ini maksudnya bukan kepada si orang itu lagi, tetapi kembalinya adalah kepada al-mayyit. Allahumma ighfir lahu maksudnya adalah ya Allah ampunilah mayit ini. Bukan lagi soal dia laki-laki atau perempuan, tetapi mayit ini. Dan manusia kalau sudah meninggal ya jadi mayit. Dia statusnya udah jadi sama, mau laki-laki, mau perempuan, mau orang kaya, mau orang miskin, mau pejabat, mau rakyat, dia akan menjadi mayit yang dia ini nanti juga dia seperti bangkai seperti itu. Nah, ini najis ini nanti ada yang najis ringan, najis sedang, dan najis berat. Nanti insya Allah akan dibahas pada pembahasan izalatun najasah. Ala kulli hal, ini tadi terkait dengan niat berwudu, niatnya adalah niat mengangkat hadas. Jadi kita ketika berwudu niatnya mengangkat hadas. Kapan niat ini dihadirkan? Niat dihadirkan bersamaan ketika dia mengusap wajah. Dan ini adalah dalam mazhab Imam Syafi'i. Jadi dalam mazhab Imam Syafi'i niat itu harus dihadirkan bersamaan dengan perbuatannya. Niat harus dihadirkan bersamaan dengan perbuatan. Bagaimana kalau kita baca niatnya atau hadirkan niat itu sebelum? Itu boleh. Dia nanti pakai pendapatnya mazhab Imam Malik. Itu boleh. Jadi misalnya kita dari dulu diajarkan, oh kalau niat itu sebelum, misalnya niat wudu, nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari lillahi ta'ala, sebelum, nggak apa-apa juga. Karena insya Allah kalau sebelumnya sudah diniatkan, ketika membasuh juga insya Allah sudah berniat. Jadi niat itu pada basuhan pertama. Niat wudu pada basuhan wajah yang pertama. Basuhan pertama. Setelah itu, karena dia tadi berbarengan ya, dia juga yang kedua adalah rukun wudu yang kedua membasuh wajah. Rukun wudu yang kedua adalah membasuh wajah. Apa batasan wajah? Tempo hari sudah kita bahas, yaitu ini kita gambar ya, biar lebih tergambar. Ini alis, ini matanya, hidung, mulut, rambut ya, telinga. Ada jenggotnya lah, tambah kumis. Batasan yang disebut sebagai wajah adalah mulai dari tempat tumbuhnya rambut sampai dagu, dan dari ini kan ada anak telinga nih, kita kan punya anak telinga, dan dari anak telinga ke anak telinga satunya, inilah yang disebut sebagai wajah. Dan itu bagian yang harus diusap ketika membasuh wajah ketika berwudu. Dari tempat tumbuhnya rambut sampai dagu, dari anak telinga kanan ke anak telinga kiri. Segala sesuatu yang ada di atasnya, di atas
area ini, maka dia wajib dibasuh, termasuk alis, termasuk kumisnya, termasuk janggutnya, hidung, dan sebagainya. Bagaimana kalau yang nggak di luar kulit, misalnya area dalam hidung, itu tidak wajib. Jadi yang area luarnya saja, itu yang harus dibasuh. Dibasuh itu artinya dialiri air. Dialiri air. Nanti beda dengan mengusap. Mengusap itu yang penting kena air. Nah, kasus bagaimana kalau orang ini udah gak tumbuh rambut, Ustaz? Atau tempat tumbuhnya rambutnya dia sekarang di sini, udah botak depan, profesor. Maka tempat tumbuh rambut yang dimaksud adalah kalau pada umumnya gitu. Pada umumnya. Apa ukurannya? Biasanya itu sekitar 3 sampai 4 jari di atas alis. Nah, kalau udah pada rontok yang depan, itu udah termasuk area, itu nggak termasuk wajah lagi. Jadi di sini kan ada yang dahinya lebar, ada yang dahinya kecil. Kalau saya termasuk lebar, Bu. Katanya tanda-tanda pinter. Itu alasannya. Jadi 4 jari di atas alis itu maksimal. Kalau misalnya tempat tumbuhnya rambut tadi emang di sini, atau misalnya betul-betul botak, bukan berarti ngebasuh wajah sampai ke atas. Kan ada orang yang katanya kalau botak itu pakai sabun wajahnya sampai belakang, wajah semua nyambung. Nah, yang dimaksud wajah adalah 4 jari di atas alis. Lalu sampai dagu, ini batas vertikalnya. Nanti batas horizontalnya dari anak telinga satu ke anak telinga yang lain. Itu maka di situ adalah area wajah. Segala sesuatu yang ada di atasnya maka wajib. Misalnya ada kasus ada yang misalnya numbuh jerawat, maka itu harus kena juga. Artinya kalau misalnya pakai patch itu ya yang untuk menutupi jerawat, itu harus dilepas dulu. Nah, ini juga nanti kalau pakai skincare atau make up itu harus dihilangkan dulu supaya wajahnya, kulit wajah, rambut wajahnya itu terkena. Ciri-cirinya apa? Kalau masih ada skincare atau make up, biasanya masih ada licin-licinnya. Nah, itu kalau masih ada licin-licin dihilangkan dulu, baru nanti basuhan pertama kalau sudah nggak ada yang licin. Kecuali kalau emang glowing ya licin terus, ya wis lah. Ini membasuh wajah dan area yang di atasnya, segala sesuatu yang ada di atasnya. Kecuali kalau seorang laki-laki memiliki janggut atau jambang yang tebal, maka dia tidak wajib untuk mengenakan kulitnya, cukup hanya area luarnya. Apa yang dimaksud janggut yang tebal? Yang dimaksud adalah kalau dia sedang mengaca atau dia dilihat orang nggak bisa melihat kulit dagunya. Itu yang dimaksud jenggot yang tebal. Kalau masih kelihatan, walaupun dia ngerasanya tebal, masih kelihatan itu, maka masih harus tetap disela-selakan. Nah, kalau kumis tebal gimana, Ustaz? Masih tetap wajib, yang dikecualikan cuma ini aja. Jadi kalau kumis harus digosok. Nah, jadi ini tentang membasuh wajah. Lalu yang ketiga adalah membasuh kedua tangan. Membasuh kedua tangan sampai siku. Sampai siku. Ini juga termasuk segala sesuatu yang tumbuh di atasnya, mulai dari bulu-bulu, kemudian juga kalau misalnya ada daging yang tumbuh,
Kadang juga ada kasus misalnya jarinya tumbuh lebih dari 5, itu harus dibasuh juga. Bagaimana kalau misalnya tangannya nggak ada dan diamputasi? Mana yang dibasuh, Bu? Ya nggak ada. Oh, tangannya nggak ada kok. Ini beneran, tapi kalau kasus misalnya orang yang kiri nggak ada, berarti ya sudah yang kanan saja. Atau yang kanan nggak ada, berarti yang kiri saja. Kalau nggak ada dua-duanya, ya udah nggak usah dibasuh. Dari wajah langsung kepala. Gimana ngebasuhnya, kan nggak ada tangannya? Dibantu orang. Ya. Jadi ini kalau misalnya ada luka bagaimana? Nah, dalam mazhab Syafi'i itu agak susah. Kalau ada luka, itu harus tetap dikenakan ke areanya, ke kulitnya. Walaupun itu luka. Maka dalam masalah membasuh tangan ini kita juga bisa menggunakan pendapatnya mazhab Imam Malik, yaitu atau Imam Hanafi, Imam Abu Hanifah. Kalau ada luka cukup yang dibasuh itu bagian atas penutup luka, misalnya perban atau misalnya gip itu ya. Kalau misalnya tangan kita patah, itu susah pasang copotnya, maka cukup diusap bagian gipnya saja. Ini kalau terkait dengan tangan. Lalu yang keempat, mengusap rambut. Ini kan 3 udah. Yang keempat, mengusap kepala. Mengusap kepala. Oh, makin bawah makin susah ya. Meski sebagiannya. Jadi perhatikan, ini di sini beda antara membasuh dan mengusap. Ini membasuh wajah itu membasuh, tangan itu membasuh, nanti kaki juga membasuh. Apa bedanya membasuh dan mengusap? Membasuh itu artinya ada air yang mengalir di atas area yang kita basuh. Kalau mengusap itu tidak ada air yang mengalir. Contohnya bagaimana? Misalnya pakai air ya. Mohon maaf panitia. Misalnya di sini ada segenangan air, walaupun dikit, itu nanti yang segini itu sudah cukup, Bu, kalau buat membasuh wajah. Iya, jadi wudhu itu hemat. Dan Nabi SAW perintahkan agar kita berhemat dalam menggunakan air, meskipun ada sungai yang mengalir di depan rumah kalian, kata Nabi. Artinya walaupun sumber dayanya itu nggak terbatas, ada terus, berhemat itu, gaya hidup hemat adalah sunnah. Bukan masalah kita mampu atau tidak, tetapi itulah gaya hidup yang diajarkan Nabi SAW. Jadi di air seperti ini, walaupun menggenang, yang penting menggenang, walaupun dikit, itu kita pakai untuk membasuh wajah. Nanti diratakan, jadi dari atas, dialiri sampai ke atas. Nah, ini area rambut yang antara telinga dan tempat ujung rambut ini, apa istilahnya, godek ya? Nah, itu tetap, itu kan karena masuk area harus dibasuh juga. Dan ini sudah mencukupi. Itu membasuh namanya. Kalau mengusap, itu tadi membasuh, butuh air yang mengalir. Kalau mengusap, itu nggak butuh air yang mengalir. Jadi kita cukup basahi tangan kita sedikit. Kemudian misalnya kita gini-ginikan, udah nggak menggenang, yang penting basah, itu diusap sebagiannya sudah cukup. Nah, nggak harus airnya banyak.
nggak harus mengalir airnya. Itu bedanya membasuh dan mengusap. Ini perlu dipahami, kenapa? Karena dalam sebagian kasus ada yang ngajarin boleh berwudu pakai semprotan. Misalnya terutama waktu umroh, daripada susah keluar, mendingan pakai semprot. Akhirnya wajahnya disemprot-semprot, habis itu diusap. Itu enggak seperti itu. Kalau misalnya mau pakai semprotan, disemprot dulu ke tangan sampai menggenang, baru dibasuhkan, dialiri, seperti itu. Nah, soalnya kalau langsung di wajah lalu digeser-geser, itu jadinya mengusap. Atau kita cuma semprotin sedikit ke tangan, lalu langsung diusap ke wajah, jadinya mengusap. Karena membasuh itu, ghuslu dalam bahasa Arab istilahnya adalah ada jaroyanul ma, ada aliran air yang mengalir pada basuhan itu. Kalau mashu itu nggak harus air mengalir. Mashur ra'si, mengusap kepala walaupun sebagiannya. Sebagian ini dalam mazhab Syafi'i itu meskipun sehelai rambut, tapi dia harus masuk di area kepala yang di sini. Misalnya rambutnya panjang ditaruh di ujungnya, boleh atau tidak? Tidak, kan bukan kepala. Maksudnya dia terlalu menjuntai. Tapi kalau di bagian atasnya, walaupun cuma sehelai, itu sudah cukup, kata mazhab Syafi'i. Nah, kalau mazhab Imam Malik harus semuanya kena. Maksudnya adalah semua area yang di kepala. Jadi kalau ibu perempuan, pokoknya dikenakan yang di bagian di sini, kepala. Kalau mazhab Hanafi, mazhab Imam Abu Hanifah, itu hanya seperempat. Seperempat kepala maksudnya adalah, gimana mengukurnya Ustaz? 25%. Mesti digambar dulu bagaimana? Enggak. Patokannya adalah satu telapak tangan. Karena biasanya kepala kita, kalau tangan kita normal, ukurannya, itu muat buat 4 telapak tangan. Jadi satu telapak tangan di kepala itu adalah batas minimum dalam mazhab Hanafi. Kalau mazhab Syafi'i sehelai. Meskipun sehelai, sebagiannya ini maksudnya adalah sehelai kalau dalam mazhab Imam Syafi'i. Yang kelima adalah membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Oh, saya tulis ya, susah nulisnya. Membasuh kedua kaki sampai mata kaki, sama seperti tangan, sama seperti wajah. Lalu yang terakhir adalah rukunnya harus tertib atau berurutan. Harus tertib gitu. Rukun yang keenam adalah at-tartibu hakaza, tertib seperti ini. Satu niat, lalu membasuh kedua tangan, mengusap kepala, membasuh kaki, lalu tertib. Nah, dalam prakteknya, ini kan saya ngajarin dalam mazhab Syafi'i karena memang dalam kitabnya seperti itu. Dalam prakteknya saya biasanya mempraktekkan yang diajarkan oleh Imam Abu Hanifah atau dalam mazhab Hanafi, terutama di bagian kepala itu saya biasanya minimal seperempat. Jadi tangannya dibasahkan, kemudian udah begini aja, udah cukup. Atau kalau mau semuanya, maka itu sunnah dan itu yang afdol. Tapi minimal seperempat. Kalau sudah seperti itu, termasuk nih ya, membasuh itu beda nanti antara mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki. Dalam hal membasuh, kalau menurut mazhab Syafi'i yang penting airnya ngalir, walaupun nggak ditekan dengan tangan. Jadi misalnya ada keran dibuka, habis itu kita aliri seperti itu. Atau misalnya kalau di beberapa daerah atau di pondok-pondok pesantren yang tradisional, mereka wudunya pakai jeding. Tahu jeding ya? Kalau di sini bilangnya apa? Pedasan. Kolah. Oh ya, pokoknya yang besar itu ya. Kalau di Magetan bilangnya jeding. Jeding gede. Itu mereka langsung masukin tangan ke situ. Tangan kanan, tangan kiri itu sudah cukup. Atau kaki
dilewatin aja itu sudah cukup. Itu basuh dalam mazhab Syafi'i. Tapi dalam mazhab Maliki harus dialiri pakai tangan, diusap-usap pakai tangan. Dan itu adalah sunnah. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu sunnah. Intinya kalau kita berwudu dengan mazhab Syafi'i, lalu menjalankan sunnah-sunnahnya semua, dengan wajahnya diusap seperti itu, lalu tangannya, lalu kepalanya seluruh, lalu kakinya juga seperti itu 3 kali, maka insya Allah akan memenuhi rukun wudhu dari seluruh mazhab. Nanti mudahnya itu adalah dalam masalah pembatal-pembatal wudhu. Nah, ini sampai di sini. Ada yang ingin ditanyakan soal wudhu? Mungkin ada satu celah ya. Ada satu celah. Jadi ini rukun wudhu. Maksudnya adalah tadi 6 hal itu adalah rukun wudhu. Di luar itu maka bukan rukun. Di luar itu maka bukan rukun. Misalnya berkumur-kumur itu sunnah, bukan rukun. Membasuh kedua tangan, membaca bismillah dan seterusnya itu adalah sunnah dan bukan rukun. Termasuk yang bukan rukun wudhu adalah berkesinambungan, al-muwalah istilahnya. Maksudnya bagaimana? Boleh bagi kita untuk wudhu itu separuh-separuh. Misalnya di rumah dari kumur-kumur sampai kepala, tiba-tiba airnya habis. Maka ya udah kita jalan ke masjid, lanjutin wudhu, tinggal kakinya saja itu boleh. Atau misalnya baru sampai tangan kanan, loh udah habis. Ya udah ke masjid, lanjutin dari tangan kiri, kepala, kaki itu boleh. Jadi dan ini dilakukan oleh sebagian sahabat, kalau tidak salah Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Kadang beliau itu kan punya toko. Beliau punya toko, kadang kalau wudhu itu sebagian sampai kepala itu di tokonya, lalu nanti perjalanan ke masjid, di masjid baru membasuh kaki. Ini diperbolehkan dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Ini tentang wudhu ya, rukun-rukun wudhu. Selain itu hukumnya adalah sunnah. Jadi kalau ibu nanya hukumnya istinsar, yang masukkan air, mengeluarkan air ke hidung, dari hidung, itu hukumnya sunnah. Membasuh 3 kali itu hukumnya sunnah. Ini semua tadi hanya cukup membasuh sekali, mengusap sekali, dan seterusnya. Tetapi yang terbaik tetap kalau kita melaksanakan sunnah, karena yang seperti itu yang dilakukan Nabi dan dilakukan oleh para sahabat ridwanullah alaihim. Lalu pembatal wudhu. Pembatal wudhu. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan nggak terkait rukun-rukun? Dipersilakan kalau ada yang mau bertanya. Dipersilakan. Sebelum kita lanjut, ya, monggo. Ketika selesai mandi itu sekalian berwudu di kamar mandi, boleh tidak Ustaz? Karena di kamar mandi misalkan masih ada WC, Ya. itu diperbolehkan tidak kita berwudu di situ? Oke. Bagaimana hukum berwudu di kamar mandi? Hukumnya boleh. Termasuk berwudu nggak pakai baju juga boleh. Kecuali, benar ini. Kecuali wudu nggak pakai baju di pinggir kali, jangan. Bahaya. Atau di kolam renang nggak pakai baju, jangan. Tapi kalau di kamar mandi tertutup privasinya itu boleh. Ya, tidak berdosa ataupun tidak makruh. Seperti itu. Ya. Oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami tanyakan itu yang ada yang katanya pakai kaos kaki, itu cuma Usap. Diusap. Diusap dulu.
Ya, itu adalah pembahasan. Oh iya benar. Itu pembahasan mengenai khuf. Tadi harusnya di bagian yang keenam ya, membasuh kaki atau mengusap khuf. Yang keenam tadi membasuh kedua kaki. Oh, kelima ya. Sorry. Kelima, membasuh kedua kaki hingga mata kaki atau mengusap khuf. Nah, apa itu khuf? Bagaimana kriteria khuf? Kalau dalam mazhab Syafi'i, kaos kaki ini nggak masuk definisi khuf. Dalam mazhab Syafi'i. Dia bukan khuf. Kenapa? Kalau ulama Syafi'iyah mendefinisikan khuf itu pertama, dia harus sampai kepada mata kaki. Oke, kaos kaki tercukupi. Yang kedua, dia sifatnya benda ini, khuf ini harus menghalangi sampainya air kepada kulit kaki. Menghalangi atau tidak? Menghalangi benar nggak? Ibu kalau pakai kaos kaki ke air, basah kan kakinya, maka itu nggak terpenuhi. Yang ketiga, dalam kebiasaan orang Arab, khuf itu fungsinya hampir mirip kayak sepatu. Jadi dia kuat dan bisa dipakai untuk perjalanan yang jauh. Kira-kira kalau kita pakai kaos kaki perjalanan jauh, jebol atau enggak? Jebol, ya kan? Maka dia nggak masuk kriteria khuf. Sehingga kalau kita mau iltizam atau mengikuti pendapat mazhab Syafi'i dalam masalah kaos kaki, itu tidak bisa. Nah, khuf ini nanti kaos kaki itu bahasa Arabnya jawrab. Jawrabun. Pembahasan mengenai jawrab ini ada khilafiyah menurut sebagian ulama. Yang saya tahu mazhab Maliki juga seperti itu, mereka tidak cukup. Karena apa? Karena kalau kaos kaki itu nanti kasusnya adalah ada dua hal sekaligus. Yang pertama ada usapan, ambigu ini nggak jelas jadinya. Dan yang kedua adalah basuhan. Jadi kok kayaknya antara diusap tapi airnya masuk, ngalir. Kalau dibasuh kok ya juga nggak secara sempurna gitu ya. Maka dia di tengah-tengah dan dia nggak jelas. Maka dalam mazhab Maliki juga tidak. Yang memperbolehkan, yang saya tahu ulama kontemporer yang memperbolehkan adalah mazhab Hambali. Nah, tapi kalaupun misalnya mau praktek yang itu, kalau saya pribadi saya tidak. Kalau ke kaos kaki biasanya saya lepas. Kalaupun mau praktek mengusap kaos kaki, maka ada syaratnya, yaitu khuf ini atau kaos kakinya itu dipakai dalam keadaan kita sudah suci. Jadi wudhu dulu, kemudian beres-beres ya semuanya, baru pakai kaos kaki. Setelah itu, misalnya buang angin, itu nanti berwudu lagi, baru nanti pas kaos kaki itu hanya diusap. Jadi harus suci dulu saat makainya. Kalau belum suci lalu langsung pakai, nggak bisa. Nah, kurang lebih seperti itu terkait dengan khuf. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi teringat tadi ada yang terlewat. Ada lagi terkait rukun wudu? Habis ini kita bahas pembatal. Waalaikumsalam.
yang tertib ya. Umpama kita sampai ke pembasuh muka, terus mau selanjutnya, ternyata kita masih ragu, muka kita itu sudah sempurna untuk dibasuh apa belum, nah itu kita ngulang dari awal atau melanjutkan saja. Seperti itu. Ya, misal muka kan masih pertama banget itu ya. Ya. Misalnya kepala gitu ya. Dari tangan, terus kita umur gitu. Oh iya. Dan kadang kita juga merasa rambutnya kurang gimana. Iya. Jadi kalau misalnya kita ada ragu terkait satu rukun atau misalnya terputus atau misalnya kasusnya tuh begini yang agak-agak relevan. Misalnya kita baru sadar bahwa ada Hansaplast di tangan. Gitu ya. Dulu kita udah usap rambut, udah usap kaki. Kita baru tahu, oh iya ini ada ternyata, pasti nggak sampai tadi. Maka mengulang wudhunya itu hanya dimulai dari tangan. Jadi kalau yang sebelumnya sudah aman, ya udah nggak usah. Jadi yang kita ulangi adalah dari yang dia tadi terhalangi atau kita ragu. Jadi nggak bisa kalau misalnya kita udah selesai wudhu, lalu tinggal tangannya aja nih yang belum tadi ternyata. Lalu langsung tangannya doang, itu nggak bisa. Jadi setelah tangan, nanti kepala, lalu kaki, lalu ya sudah seperti itu. Jadi kalau kita mengulang dari rukun yang kita itu tadi ragu atau terlewat. Wallahu a'lam. Ada lagi? Bapak Ibu, ada pertanyaan yang mau ditanyakan? Boleh? Cukup dulu. Sama kita Ustaz. Oke. Kemudian, ini saya duduk aja deh, capek ternyata. Pembatal wudhu, pasal baru ini pasal baru. Pasal pembatal wudhu. Pembatal wudhu yang pertama adalah segala sesuatu yang keluar dari kubul maupun dubur kecuali mani. Segala sesuatu yang keluar dari kubul maupun dubur kecuali mani. Mau itu benda mau itu benda cair, benda padat, benda gas, keluar duit, keluar batu, itu semuanya jadi pembatal wudhu kecuali air mani. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i, air mani itu tidak membatalkan wudhu. Tapi yang selain itu maka batal. Segala sesuatu yang keluar dari depan maupun belakang itu membatalkan. Nah, maka ini jelas. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, bagaimana kalau yang keluar itu warnanya biru? Batal. Oranye batal. Emas batal. Keluar emas juga batal. Walaupun berharga. Iya kan begitu, kadang ada kasus misalnya orang nelan koin lalu ternyata keluar. Nah, ternyata yang keluar koinnya aja. Misalnya seperti itu maka itu batal. Atau misalnya keluarnya benda gas maka itu juga batal. Jadi segala sesuatu yang keluar dari kubul maupun dubur itu batal. Ini menjadi satu kaidah nanti, kecuali air mani. Yang kedua adalah menyentuh area kemaluan manusia dengan telapak tangannya. Dengan telapak tangannya. Nah, karena ini pembahasannya adalah
kemaluannya manusia. Ini kemaluan depan maupun belakang ya. Dan yang dimaksud itu adalah kalau belakang itu, area kemaluan yang belakang itu adalah kalau dalam kitab-kitab itu hilqatu duburihi, cincin duburnya. Mohon maaf, ini demi menjelaskan ilmu ya. Nah, misalnya yang bagian empuk-empuk ini, itu kalau misalnya kita pegang nggak membatalkan. Tapi yang batal itu adalah area cincin, tahu ya? Tidak perlu saya kasih tahu ya. Jangan, aurat. Nah, area situ kalau disentuh dengan telapak tangan, maka membatalkan wudhu. Begitu pula area depan. Ini karena tadi kemaluan manusia, ini bisa ibu tambahin nanti, dilingkari lalu kasih panah. Baik tua maupun masih kecil. Jadi yang tua maupun yang masih kecil, yang hidup maupun yang sudah wafat, itu juga bisa membatalkan wudhu. Jadi kalau misalnya cebokin bayi, kita sentuh area kemaluannya, baik yang depan maupun belakang, maka itu batal wudhunya kita. Kalau yang belakang itu yang pokoknya ada garis-garisnya itu ya, tahu lah pokoknya. Pasti panjenengan lebih tahu. Hidupnya lebih lama dari saya. Oke. Jadi itu pembatal yang kedua. Telapak tangan. Mana area yang dimaksud telapak tangan? Nah, jadi ketika saya belajar fikih itu, Masya Allah banget, para ulama itu betul-betul mendefinisikan semuanya. Jadi nggak ada yang abu-abu kalau kita udah belajar fikih dengan jeli. Setiap diksinya itu ada yang dimaksud. Telapak tangan itu mana yang dimaksud? Yang dimaksud adalah bagian dalam telapak tangan, di batni kaffihi. Lalu apa yang dimaksud area bagian dalam telapak tangan? Yang dimaksud adalah area yang kalau kita tutup tangan kita itu nggak kelihatan satu sama lain. Contohnya seperti ini. Saya ditutup gini. Nah, ini kan ada area yang nggak kelihatan, ya kan? Maka yang nggak terlihat seperti itu yang dimaksud telapak tangan. Kalau yang terlihat berarti ini misalnya pinggirannya, ini bukan area. Seperti ini. Lalu kalau jempol kayak gini. Ini yang dimaksud bagian dalam telapak tangan. Jadi misalnya contoh, ini kita studi kasus ya, ngetes pemahaman panjenengan. Oke, siap? Nah, nanti jangan sampai saya udah capek-capek ngomong nggak paham. Misalnya ada anak kecil, dia udah wudhu, lalu kencing, dia megangnya gini kemaluannya. Wudhunya batal atau enggak? Hah? Ayo. Tadi ada yang bilang tidak tadi. Kok batal? Kan ini bukan telapak tangan bagian dalam. Hah? Bukan Bu, ini yang pinggir ini bukan bagian telapak tangan. Yang telapak tangan itu yang nggak kelihatan. Kalau ini kan kita masih kelihatan. Jadi batal atau tidak? Yang tidak angkat tangan. Yang batal kenapa? Soalnya dia pipis Bu. Kan tadi pembatal yang pertama itu. Gimana? Mau dia nggak dipegang juga itu batal Bu. Ya, ini dia tadi makanya tes pemahaman. Masa ada orang pipis gara-gara begini gini? Jadi dia batal karena pipis. Nah, ini tolong diperhatikan ya. Jangan sampai nanti ngajarin anaknya gitu. Biar kamu nggak batal. Jadi dia batal karena sudah buang air kecil. Nah, seperti itu ya. Tapi kalau misalnya ibunya
cebokin anaknya yang dipegang ini. Batal atau tidak si ibu? Ayo. Tidak batal. Kalau pakai sarung tangan? Tidak ya. Jadi bagian dalam telapak tangan kalau tanpa penghalang itu membatalkan. Tapi kalau misalnya ada penghalang, entah itu sarung tangan, atau itu roknya, atau misalnya celana dalam. Misalnya, mohon maaf, ini tapi demi ilmu, bukan vulgar. Saya nggak pernah kan bahas vulgar. Ini gara-gara bahas pembatal wudhu aja ini. Misalnya kok tiba-tiba gatel. Apa nih yang gatel? Wallahu a'lam. Lalu kita garuk atau digosok gitu. Cuman kan terhalang dengan kain. Itu membatalkan wudhu atau tidak? Nah, bagus. Jadi kalau tidak ada penghalang, maka dia membatalkan wudhu. Kalau misalnya yang dipegang kemaluan hewan, binatang, batal atau tidak? Tidak ya. Yang membatalkan hanya manusia. Jadi setiap diksinya itu penting. Karena kalau ada kata manusia berarti selain manusia tidak membatalkan. Seperti itu. Tanpa penghalang, berarti kalau ada penghalang tidak membatalkan. Yang ketiga, menyentuh kulit lawan jenis ajnabi yang telah menimbulkan syahwat. Menyentuh kulit lawan jenis ajnabi yang telah atau yang telah di fase menimbulkan syahwat atau fase menarik misalnya, itu bisa membatalkan wudhu. Kita bahas sedikit demi sedikit. Ini sampai di sini, nanti ada satu lagi, tapi yang ini dulu ya. Menyentuh kulit, berarti kalau bukan kulit tidak batal. Misalnya yang disentuh rambut, atau yang disentuh kuku, atau yang disentuh dia kainnya, bajunya, maka itu tidak membatalkan wudhu. Yang membatalkan adalah kalau bersentuhan kulit. Lawan jenis ajnabi, maksudnya ajnabi ini apa? Yang bukan mahram. Jadi kalau anak, kalau orang tua, kalau saudara, mahram itu apa sih? Mahram itu adalah orang-orang yang haram untuk kita nikahi. Nanti insya Allah poin ketiga dan keempat kita bahas di yang akan datang supaya lebih jelas. Yang telah menarik atau telah bisa menimbulkan syahwat. Dan tentu saja ini yang dimaksud adalah orang yang normal ya. Jadi maksudnya kan ada orang yang na'udzubillah pedofil. Jadi dia bahkan anak bayi itu dia syahwat dengan mereka, na'udzubillah. Nah ini yang dimaksud adalah orang yang normal seperti itu. Di usia-usia misalnya kalau anak kecil itu dia sudah mulai menarik. Baik itu misalnya kalau ibu-ibu kepada anak laki-laki ini kelihatannya mulai kelihatan cakep seperti itu. Atau yang laki-laki kepada anak perempuan kok kelihatan udah mulai terlihat cantik, maka itu sudah membatalkan wudhu. Saya dulu kalau ngajar, biasanya saya pernah ngajar SD dan TPA gitu ya. Ada anak kelas 1 sampai kelas 6, ada yang masih TK juga. Biasanya kalau masih sama anak-anak TK atau PAUD atau SD kelas 1, itu masih boleh pada salaman kalau datang atau saat pergi. Tapi kalau dia sudah kelas 2, kelas 3, kan kalau masih kelas 1 itu kadang masih umbelan. Umbelan lah apa kadang tingkahnya. Nanti kalau udah kelas 2, kelas 3 udah agak malu-malu. Dia datang udah dandan bisa tuh agak bagus. Kemudian kelas 3 ke atas terutama itu saya sudah nggak usah salib. Jadi
Ya udah cukup assalamualaikum pamit Ustaz, habis itu sudah. Baik dia datang maupun pergi sudah seperti itu interaksinya. Karena hukumnya sudah menjadi haram. Jadi nggak harus nunggu balik. Tapi ketika anak itu sudah mulai terlihat tadi kecantikannya atau dia sudah mulai ya gampangnya dia udah bisa dandan sendiri gitu ya. Itu sudah membatalkan wudhu dan sudah haram untuk kita sentuh. Misalnya ada ibu-ibu di sini jadi guru, maka nggak boleh sentuhan lagi kalau salaman sama muridnya di atas kelas 3 SD seperti itu udah nggak usah. Begitu juga kalau kita punya anak dia sudah di atas kelas 3 itu kalau bisa dikasih tahu nggak perlu salaman lagi sama gurunya. Seperti itu. Dan dalam kasus kalau masalah wudhu itu bisa membatalkan wudhu. Termasuk di sini lelaki dan perempuan ajnabi satu sama lain itu adalah suami dan istri. Jadi suami istri itu bukan mahram, ya. Nanti bilang ke suaminya, Bu, maaf, aku bukan mahram. Beneran, kenapa? Justru panjenengan boleh nikah sama suami panjenengan karena dia bukan mahram. Mahram itu kan yang diharamkan untuk nikah. Nah, suami itu bukan mahram. Jadi gimana? Dia orang asing? Ya bukan juga. Suami itu statusnya bukan mahram, tetapi juga bukan yang asing banget. Dia statusnya adalah suami. Hukumnya khusus. Makanya dia bahkan diperbolehkan melihat dan berinteraksi lebih dari mahram-mahram kita. Begitu juga istri boleh melihat dan juga berinteraksi lebih daripada mahram, dari orang tua, dari saudara, dan juga dari anak-anak kita. Nah, dalam mazhab Syafi'i, bersentuhan suami dan istri itu termasuk yang membatalkan wudhu. Cuman nanti jalan keluarnya, saya tahu pasti panjenengan, Ustaz ada nggak pendapat yang bolehin? Itu yang membolehkan adalah bersentuhan dengan suami ataupun dengan istri, itu adalah pendapatnya mazhab Hanafi. Makanya tadi saya kalau wudhu itu minimal 1/4 ngikutin pendapat mazhab Hanafi. Jadi kalau kita mau ikut pendapat mazhab Hanafi yang tadi boleh bersentuhan suami istri, itu wudhunya juga harus ngikutin pendapatnya mazhab Hanafi. Bedanya apa sama mazhab Syafi'i? Bedanya cuma di area tadi kepala itu. Jadi segini, udah habis ntar boleh. Nah, seperti itu. Baik dengan syahwat maupun tanpa syahwat. Nah, jadi kita itu mengikuti pendapat mazhab yang lain tidak harus dalam keadaan darurat. Tidak harus ketika Ustadz bukannya itu cuma boleh saat kita umroh, enggak. Baik saat umroh maupun pulang itu boleh kita ikuti dan pakai pendapat tersebut. Biasanya nanti kalau umroh kan diajarin sama ustadznya, kita pakai pendapat mazhab Hanafi atau pendapat mazhab Maliki. Kalau Maliki agak susah, Bu. Yang pertama dia harus seluruh kepala. Yang kedua dia kalau bersentuhan dengan syahwat maka dia batal. Masalahnya kalau antara suami dan istri kapan? Kita kan kadang susah ya. Ini ada syahwatnya atau enggak ya? Nah kalau dalam mazhab Hanafi lebih gampang. Baik ada syahwat maupun tidak, itu tidak membatalkan wudhu. Cuman ini beda nih pembahasan antara pembatal wudhu dengan dosa. Jadi Ustadz berarti boleh dong nyentuh guru dan sebagainya. Memang tidak membatalkan wudhu menurut mazhab Hanafi, tetapi kalau memang bukan mahram hukumnya haram, tetap berdosa. Jadi seperti atau misalnya megang rambut, ngusap-ngusap rambut pacarnya, nggak batal ini wudhunya. Iya memang nggak batal, tapi tetap dosa. Yang keempat, pembatal wudhu yang keempat adalah hilangnya akal. Hilang akal.
Baik itu karena gila, karena mabuk, atau karena tidur. Kecuali tidur dalam keadaan duduk yang bagian lubang duburnya dan sekitarnya itu menempel ke tempat duduknya. Ya. Kalau dia tidurnya dalam keadaan duduk, kemudian atau dia misalnya tidur berbaring, maka dia batal wudunya. Kalau dia tidur tengkurap, maka batal wudunya. Kalau tidur dalam keadaan bersender, nah ini kalau tadi misalnya posisi area lubang dubur dan juga sekitarnya itu nempel, maka dia tidak batal. Kecuali kalau dikira-kira dalam kondisi itu dia bisa kentut tanpa harus miringin badan, itu batal. Misalnya duduknya di kursi sofa seperti ini, kan ada rongga-rongganya. Saya kalau kentut nggak perlu gini, kayak gini aja udah bisa keluar. Atau agak naik-naik dikit ya. Tapi kalau misalnya lantai keras seperti itu atau kursi plastik atau yang kira-kira kita susah lah untuk buang angin, maka di situ khususnya masalah tidur ini adalah karena dikhawatirkan atau diduga kuat akan buang angin. Karena kadang kita ketika bangun itu gengsi, nggak mau kentut. Nah, giliran tidur nggak sadar kentutnya makrot. Maka itu dianggap membatalkan wudhu. Nah, ini tadi pembatal-pembatal wudhu dalam mazhab Syafi'i dan juga beberapa mazhab yang lain. Sebagai jalan keluar tadi kalau untuk interaksi suami dan istri kita bisa pakai mazhab Hanafi. Caranya adalah ketika mengusap kepala itu minimal 1/4 bagian. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada yang ditanyakan, dipersilahkan terkait dengan pembatal-pembatal wudhu. Monggo. Pertanyaan, untuk sesi pertanyaan kami lanjutkan, ibu untuk yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf kami tanya yang kedua. Ini gini Ustaz. Saya itu kan punya anak, gimana ya? Anak adik saya, ponakan gitu ya. Itu kan saya asuh dari bayi. Kebetulan anak itu pernah saya neneni dan alhamdulillah kok keluar, asinya itu keluar. Lah itu membatalkan wudhu dengan suami enggak? Suami saya batal enggak kalau nyentuh ini keponakan itu perempuan? Itu disusuinya lama Banget. sampai gede. 30 bulan. Oh. Iya Itu berat. dari umur 6 bulan, saya asuh 6 bulan. Waktu itu kan usul terus itu loh. Terus saya nanya ini coba dalamnya kok betah banget. Saya kok lama-lama kok bocah kok lama banget nenek. Saya penasaran ya. Saya pengen gitu kok keluar. Oh. Sampai merinding itu saya kok bisa gitu. Padahal anak saya itu udah yang kecil itu anak saya umur 13 tahun waktu itu. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan itu berarti setelah itu memang biasa disusui seperti itu. Iya, sampai 3 tahun. Sampai gede itu. Oke. Berarti dalam kasus seperti ini anak itu sudah menjadi anak susuan. Kalau cuman sekali 2 kali dia enggak jadi. Cuman kalau sampai lama, artinya patokannya itu kapan dia disebut sebagai anak susu? Ketika dia minum sampai dia itu terasa kenyang, sampai bisa tidur pulas seperti apalagi sampai berterusan, maka dia disebut sebagai anak susu dan itu menjadi mahramnya suami jenengan. Jadi ya kalau bersentuhan itu tidak membatalkan wudhu, tidak berdosa, tetapi juga tidak boleh dinikahi. Seperti itu. Wallahu a'lam. Monggo kepada ibu yang lain, silakan.
Oke, monggo. Ini ada. Izin bertanya ya Ustaz, ini mengenai pembatal wudhu. Mohon maaf karena kita belajar fikih itu istilahnya belajar apa adanya ya Bu ya. Semoga yang di sini sudah pada menikah semua. Untuk pembatal wudhu yang pertama tadi adalah segala sesuatu yang keluar dari kubur dan dubur kecuali mani. Maksudnya itu bagaimana Ustaz? Kenapa mani tidak membatalkan wudhu? Itu pertanyaan saya yang pertama. Untuk pertanyaan saya yang kedua adalah hilang akal tadi, yang tidur dalam keadaan duduk yang mana lubang kuburnya menempel. Tetapi kadang-kadang kita untuk sholat berjamaah itu misalkan mendengarkan tausiah, kita kadang-kadang setelah pas sholat ya Ustaz, maaf ini, pas sholat kita gitu itu termasuk batal tidak sholat kita Ustaz. Terima kasih atas waktunya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terkait mani itu memang keluarnya mani ini bukan menjadi sebab orang berhadas kecil, tetapi dia bisa menjadikan seseorang itu berhadas besar. Dan dia tidak najis, dalam mazhab Syafi'i memang juga tidak najis dan juga membatalkan wudhu. Maka ada kasus di mana orang itu hadas besar tetapi dia tidak hadas kecil. Itu biasanya jadi kuis pertanyaan buat para penuntut ilmu. Ada yang tahu kapan? Bingung. Yaitu kalau ada orang tidur, tidurnya itu tidur duduk, maksudnya duduk yang mantap itu tadi, lubang duburnya menutup. Kemudian dia ternyata lagi tidur mimpi basah, keluar mani. Orang ini tidak hadas kecil, tapi dia hadas besar. Kalau dia punya wudhu, wudhunya nggak batal, tapi dia tetap wajib mandi seperti itu. Nah, kenapa? Wallahu a'lam. Cuman dia statusnya memang dalam mazhab Syafi'i, ulama-ulama mazhab Syafi'i bilang itu suci dan tidak batalkan wudhu. Lalu yang kedua, kalau tadi lagi sholat ngantuk, hilang akal, nggak sadar, badannya gerak sendiri ya. Allahu Akbar, ruku bisa, tapi nggak nyadar. Ini dibedakan antara yang hilang akal ataupun tidur tadi dengan ngantuk berat. Biasanya kalau kita masih sholat itu disebut sebagai ngantuk, walaupun berat. Kan kita gini habis itu geser-geser gitu ya, bangun dikit lagi bisa. Itu disebutnya ngantuk. Apa istilahnya itu? Saya lupa nama istilah bahasa Arabnya. Cuman itu kantuk. Kecuali kalau dia sujud lalu nggak bangun-bangun, itu tidur itu ya. Udah bukan ngantuk lagi. Jadi kalau misalnya masih berdiri, masih bisa berdiri walaupun oleng-oleng, itu ngantuk masihan. Gitu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, segala sesuatu yang mengeluarkan darah itu kalau punya penyakit itu mengeluarkan nanah itu bagaimana kalau kan itu mengeluarkan cairan ya di anak. Terus habis operasi juga mengeluarkan cairan itu hukumnya apa? Ya. Bingung kata-kata. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, jadi kalau tadi misalnya ada sakit, baik itu misalnya beser, orang yang terus keluar air kencing walaupun setetes dua tetes, atau tadi mungkin keluarnya dari area dubur, maka itu hukumnya tetap
najis dan membatalkan wudhu. Bagaimana kalau dia mau sholat, itu nanti ketika selesai dia berwudhu, dia bersihkan itu, lalu nanti ada yang mungkin pakai ganjalan, entah itu pampers atau apa, lalu dia langsung melaksanakan sholat. Harus seperti itu. Walaupun nanti itu tetap keluar cairannya karena sakit ya, itu najisnya dimakfu. Tapi cuma dimakfu saat sholat itu aja. Misalnya sholat zuhur, ya udah sholat zuhur. Nanti ketika sholat asar harus dibersihkan lagi, kemudian dicoba ikhtiar disumbat lagi, walaupun nanti tetap ada yang keluar, dia tetap boleh melaksanakan sholat asar langsung. Syaratnya harus langsung. Jadi dia bersih-bersih, lalu disumbat, lalu dia wudhu, habis itu langsung sholat. Jadi beda hukumnya dengan orang yang bisa misalnya menjaga wudhu dari lama, seperti misalnya dari sekarang kita wudhu untuk nanti zuhur, yang penting gak ada yang membatalkan, itu bisa. Tapi kalau orang kasus sakit seperti ini, maka dia saat masuk waktu sholat bersih-bersih, berwudhu langsung sholat. Nah, tadi kalau ada sakit, entah itu yang keluar tadi nanah atau darah atau macam-macam, itu tetap membatalkan wudhu. Allahu a'lam. Mungkin Bu, ada lagi pertanyaan, silakan. Mungkin satu pertanyaan terakhir boleh bisa? Ya, terkait daerah telapak tangan yang termasuk itu merupakan aurat wanita, tadi disebutkan ada telapak tangan bagian dalam, kemudian ada berarti ada telapak tangan bagian luar, Ustaz. Nah, itu yang saya tanyakan, berarti wilayah yang dimaksud telapak tangan aurat perempuan itu dari mana sampai mana? Ya. Tadi yang kita bahas adalah batnul kaffi, telapak tangan bagian dalam. Bahasa Arabnya kayak gitu. Jadi yang ini tadi, al-kaf itu adalah area dari pergelangan sini sampai ujung jari. Itu disebut kaf, al-kafu. Nah, disebutkan aurat perempuan itu jami'u badanihi ghairal wajhi wa kafil yadaini. Aurat perempuan itu adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah. Wajahnya tadi sudah kita bahas, area wajah. Dan juga kaful yadain, dua telapak tangannya, yaitu dari sini pergelangan ini ada tulang ini ya. Kan kalau di kaki ada mata kaki ya. Ini namanya apa ya? Masa mata tangan? Bukan ya? Nah, dari sini sampai atas itu ini bukan aurat. Jadi bukan aurat. Yang aurat itu selain wajah dan telapak tangan. Jadi sini misalnya nih ibu-ibu, ini aurat nih Bu. Nanti kalau bisa pakai manset. Pakai manset. Kemudian kalau sholat kalau bisa ya sampai ditutup begini. Allahu Akbar. Seperti itu. Jadi istilahnya kaf dalam bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia ya ini telapak tangan. Baik itu telapak tangan bagian dalam maupun telapak tangan bagian punggung. Nah, seperti itu. Ini bukan aurat, insya Allah. Wallahu a'lam. Ya, terima kasih. Satu lagi, maaf Ustaz, ini berkaitan dengan fikih memang banyak sekali yang misalnya lagi Ustaz, berkaitan dengan wudhu itu tadi, kalau saya banyak mendengar di majelis alim itu dalam berwudhu itu kan harus tidak berboros-boros dengan air. Nah, permasalahan yang sering saya alami itu berusaha untuk gantung wudhu, maksudnya posisi kalau batal wudhu lagi itu, tapi umpama misalnya dari jam 10 sampai zuhur itu belum terasa batal, tapi tidak wudhu lagi itu sebenarnya kayak kurang marem gitu. Nah, itu bagaimana Ustaz? Apa nanti kalau wudhu lagi itu termasuk kita memubadirkan atau berboros-boros air atau sudah diperbolehkan? Gitu. Baik.
Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, wudhu ada yang wudhu yang fardu atau yang wajib, artinya untuk mengangkat hadas sebagai syarat diperbolehkannya salat dan juga yang lainnya, misalnya umroh dan sebagainya. Ada lagi wudhu yang sunnah. Nah, kalau tadi misalnya kasus seperti itu, wudhu lagi ketika menjelang salat itu diperbolehkan. Selagi tadi penggunaan airnya tidak boros. Kadang kan kita lihat misalnya ketika wudhu kerannya dibuka full. Nah, itu boros, jangan. Itu makruh hukumnya. Tapi kalau kita bukanya kecil, kemudian wudhu yang wajib, lalu kita sholat duha, lalu nanti menjelang zuhur atau saat zuhur kita wudhu lagi, walaupun belum batal, airnya kecil, itu diperbolehkan, itu nambah keutamaan, nambah pahala, tetapi insya Allah itu juga bukan yang makruh. Yang makruh itu kalau wudhu tadi baik yang wajib maupun sunnah, dia boros, dibuka besar seperti itu baru makruh. Rasulullah SAW kalau wudhu itu cuman pakai air 1 mud, satu genggaman, satu ini wadah telapak tangan orang dewasa, itu cukup untuk buat wudhu. Jadi sebetulnya air mineral 300 mili, 300 mili itu udah cukup banget. Bahkan separuhnya 150 mili itu juga udah cukup buat kita berwudhu. Seperti itu, wallahu a'lam. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz Muhammad Rosyad LC atas ilmunya yang diberikan kepada kita semua. Banyak sekali ilmu yang kita peroleh hari ini ditipu. Ya, dari yang tadinya tidak tahu, oh ternyata. Oke, Masya Allah. Ya, alhamdulillah, semoga ilmu yang beliau sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat diamalkan oleh kita semua. Ya, untuk kajian hari ini kita cukupkan, Ibu. Sebelum kita akhiri kajian pada hari ini, marilah kita tutup acara pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majlis bersama-sama. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allah